Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Rakere, aku lo pendukung Pak Prabowo. Loh, Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Aduh. Golek sumbangan ya Mbakung gelem nyumbang ya. Piro? 2000. Kowe Prabowo gelem nyumbang ya 2000. Mbakung gelem pisan iki 2000. Salam dua jari, salam waras ya. Oh, atau gini Pak, aku kayaknya punya ide cemerlang. Sangat-sangat cemerlang ide aku Pak. Semoga saja ngebantu Bapak ya. Atau gini aja deh Pak, kan rakyat itu banyak yang lagi susah juga. Pasti mereka akan mikir-mikir kalau mau ngebantu Bapak sebagai capres. Mending Bapak datang aja deh ke rumahnya Bapak Prabowo Subianto. Tahu kan Bapak Prabowo? Dia tuh baik hati banget Pak, baik hati, rendah hati. Saya mohon bantuanmu. Berapa besar bantuanmu, itu terserah kemampuanmu masing-masing. Kalau kau sanggup hanya mengirim 5.000 rupiah, kami sudah terima kasih. Kalau bisa mengirim 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, dan selanjutnya. Aduh, kasihan sekali ya. Paslon 03 Pak Ganjar Pranowo ini dibully di media sosial gara-gara open donasi, terutama oleh pendukung paslon 2. Dibully habis teman-teman ya. Padahal capres mereka pada tahun 2019, Pilpres 2019 juga open donasi. Ya, jadi apa bedanya? TPN Ganjar Mahfud minta sumbangan ke masyarakat buat biaya kampanye minimal 10.000 hingga 2,5 miliar. Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. rakere. Wong aku lo golek 50.000 kangelan. Satu hari saya tuh nyari uang 50.000 loh. Susah banget kok suruh donasi. Kere Kira ya gratis sudah. pun nggak mau aku lo. Emang ada donasi gratis? Oh, nyoblos Pak Bowo aku nggak kere nyoblos awakmu. Nggak mau. Pak Bowo Gibran. Oke. Kalau nggak mau diem saja ya. Kalau nggak mau Lagi donasi. rame banget nih di FVP gue, orang-orang ngebully paslon ini. Ya kasihan banget sih, makanya kenapa banyak orang yang berpikir kayak memilih presiden itu yang udah kaya, bukan yang masih mencari kekayaan. Padahal sebenarnya nggak 100% salah loh permintaan Pak Ganjar ini menurut gue ya, sebagai netizen yang budiman. Pertama, kalau dia minta uang rame-rame gitu, itu kan emang simbolisasi dari perjuangan bersama rakyat, bener nggak? Terus yang kedua, beliau itu juga diusung dari partai yang merupakan partai rakyat. Dan yang terakhirnya bikin sedih sih, katanya menurut iklan PDIP ini, Ganjar itu udah kayak ditinggalin sendiri gitu. Katanya nggak seperti saat dia masih di endorse Jokowi, popularitasnya tuh kayak udah nggak menarik lagi. Sebenarnya kasihan juga ya, Pak Ganjar ini orangnya bagus gitu. Gak neko-neko kalau menurut gue. Cuma karena dia belakangnya banteng, jadi banyak orang yang kurang suka, plus statement dia yang agak kontroversial itu yang bikin orang-orang jadi kayak, ih apaan sih kok capres kayak gini. Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Kemarin nolak bansos, sekarang minta donasi ke rakyat. Nolak Katanya bansos. Partai PDI suaranya paling besar. Kurang karena ini ya? ada dana kampanye dari pemerintah, Pak. Maaf, masih kurang. Mereka Terus kurang kalau ini. donasi ke situ untuk suara Pendukung rakyat, mereka kurang kemajuan ini ya, Indonesia. searching Bukan, gitu loh. itu kan buat partai. Pendukung partai dan pendukung Informasinya capres nggak Ganjar, kurang Pak. jelas mereka. Kamu masih mencari donasi, Pak. Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Aduh. Golek sumbangan ya Mbakung gelem nyumbang ya. Piro? 2000, duit 6.000. Tapi iki teko pendukungnya paslon nomor 2, gelem apa ora? Gak lek gelem tak koordinir. Ayo kanca-kanca, dulur-dulurku kabeh. Ayo nyumbang kanggo Pak paslon 3. Ya paslon 3 golek sumbangan. Wis 2.000 lebokno nomor rekening iki ya. Halo Bos, nomor rekening kiriman.
kok mesti mlebu kabeh. Padahal Anu, Pak Prabowo itu Gue juga Prabowo pernah gelem minta nyumbang ya, sumbangan 2.000. ketika Aku Pilpres gelem bisa nih, 2019. Salam dua Jadi jari, pendukung salam Pak Prabowo waras, yo. lihat ada rekam jejak Pak Prabowo minta sumbangan. Kita lihat sama-sama. Pak Prabowo juga pernah minta sumbangan. Saya mohon Nih, bantuanmu. Berapa besar bantuanmu, gimana? itu terserah kemampuanmu masing-masing. Kalau kau sanggup hanya mengirim 5.000 rupiah, kami sudah terima kasih. Kalau bisa mengirim 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, dan selanjutnya akan sangat-sangat berarti. Oke. Saudara-saudara sekalian, budaya politik sekarang lazimnya adalah mencari dana dengan cara-cara justru yang dapat menghancurkan perekonomian bangsa. Cara-cara menggunakan BUMN, cara-cara menggunakan penggelumbungan proyek yang nilainya 200 miliar dibikin 400 miliar. Ini yang mengakibatkan ekonomi kita tidak kuat dan tidak sehat. Saudara-saudara sekalian, kalau kau bertekad untuk merubah negara ini, merubah masa depan anak cucumu, kirim bantuanmu ke rekening yang kita sudah siapkan. Insya Allah bantuanmu akan membuat kita sangat kuat. Waduh, open donasi apa lagi nih? Patungan buat kampanye. Ya, inilah video dari si ibu ini, mbak ini, yang kurang paham bahwa idealnya demokrasi itu adalah demokrasi yang kampanyenya itu mendapatkan dana dari masyarakat. Ya, nah, harus dibalik polanya bahwa sebelumnya adalah bahwa para yang menjadi kandidat, ya, baik caleg, baik DPRD, caleg DPRD, caleg DPD, caleg DPR RI maupun caleg maupun cabub, cawabub, calon wali kota, calon wakil wali kota, calon gubernur, calon wakil gubernur, itu yang mereka nyiram duit buat rakyat agar Ini memilih dia. ya, Jadi kan beli suara, ya. Itu membeli suara, membeli suara atau mengemis suara. Nah, itu yang akhirnya kita nggak akan berubah. Ya, kenapa? Karena Anda telah dibeli suaranya, sehingga apapun begitu mereka jadi, apapun yang mereka mau lakukan, apapun yang mereka mau perbuat, itu suka-suka mereka. Nah, itu. Tapi kalau yang idealnya adalah meminta donasi dari rakyat atau meminta partisipasi dari rakyat, sehingga rakyat itu akhirnya ketika merasa memberikan kontribusi, merasa memberikan donasi, itu memiliki hak menuntut apabila dia menang. Bagaimana apa yang menjadi tuntutan rakyat itu, apa yang menjadi tuntutan daripada donatur atau kontributor itu bisa didengarkan, kemudian bisa dilaksanakan, gitu. Jadi kalau bukan masalah kurang duit. Jadi di Amerika kenapa bisa sampai menjadi negara maju? Karena demokrasinya itu diatur sedemikian rupa. Bahkan donatur ataupun kontributor daripada masyarakat maupun dari kapitalis maupun dari industrialis maupun dari entrepreneur maupun dari organisasi apapun itu ada batas limitnya, ya, limit dana yang bisa dikontribusikan, ya, individu berapa, korporat berapa, yayasan berapa, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada hal yang ibaratnya timpang. Nah, itulah yang demokrasi yang ideal, sehingga mereka terus melahirkan kebijakan-kebijakan, polisi-polisi yang benar-benar pro masyarakat, ya, sehingga menjadi negara maju. Ya, itulah idealnya demokrasi. Walaupun pada akhirnya nanti adalah bagaimana para kandidat-kandidat yang akhirnya menang tersebut, terpilih tersebut, itu menghadapi tuntutan-tuntutan daripada kontributor maupun donatur itu. Nah, kita lihat ke depannya. Tapi idealnya seperti itu. Nah, makanya masyarakat mulailah kita melaksanakan demokrasi yang maju agar para kandidat-kandidat yang kita pilih tersebut adalah kandidat-kandidat yang bukan malah mendikte kita, ya, yang bukan untuk malah jadi suka-suka mereka mengatur kita, akan tetapi tetap kembali kepada rakyat yang menuntut pelayanan, menuntut hak-hak atau menuntut keadilan atau menuntut hal-hal yang menjadi kebaikan untuk masyarakat secara umum agar dilaksanakan oleh kandidat-kandidat yang menang itu, gitu. Oke,
itulah demikian sekilas opini dari saya untuk video ini. Salam sehat Indonesia, salam Pancasila. Peace. Kita lihat yang bulu-bulu lagi ya. Kita lihat yang bulu-bulu lagi ya. Sangat menentukan masa depan bangsa. Padahal itu strategi. Sekarang minta donasi ini lagi. rakyat. Katanya partai PDI suaranya paling besar. Karena ada dana kampanye dari pemerintah, Pak, masih kurang. Nggak paham. Terus kalau donasi ke situ untuk suara rakyat kemajuan Indonesia, bukan, itu kan buat partai. Pendukung partai dan pendukung capres Ganjar, Pak. Kamu masih mencari donasi, Pak. Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Piye to iki? Ate nyalon presiden kok malah njuk bantuan rakyat. Maksudnya piye? Toh piye? Dana kampanye kurang, Pak. Bukan masalah itu, ini adalah sebuah strategi, bukan. Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Buset, capres minta donasi. Yang donasi naik motor, yang didonasiin naik mobil. Ya ini cetek ini. Donasi sekarang di gotongroyongrakyat.id. Belum apa-apa, udah donasi aja, Pak. Rakyat yang mana nih? Mau diminta donasi? Sampai rakyat mana? Dalam bentuk platform penggalangan dana massal gotong royong. Walah, jan pak tanggal tua, gajian beurung, kondangan pirang-pirang, melari kenyeluk sumbangan. Jana ge anggar 50-500 ya nak, lumayan lah. Nanggo nambah-nambah daripada ora. Ya kepreman ki ya Pak, jan ki kuli-kuli pabrik. Ngerti dawek mbok. Oke, semoga sehat selalu, Mas. Banget. UMR ora cukup nggo bayar kontrakan karo mangan. Pamane nggo gendakan. Oke. Dalam bentuk platform penggalangan dana massal gotong royong. Aduh, Pak. Kirain Bapak udah siap lahir batin baik pikiran, dana dan materi untuk Pilpres 2024. Masa Bapak minta donasi? Kacau Pak, kacau. Kami Pak beli token aja sudah syukur, dan beli beras, susu anak. Kalau untuk Pilpres ya tanggung sendiri lah Pak. Menang kalah itu biasa Pak, ya. Jangan berharap lebih lah. Kami masyarakat udah pintar Pak. Jangan open donasi, gotong royong. Kami gotong royong pikiran semua tenaga untuk nomor 2 Prabowo Gibran menang 1 putaran. Cukup. Gak tahu bosnya pernah donasi juga. Dalam bentuk platform penggalangan dana massal gotong royong rakyat. Permisi ya Pak Ganjar. Mohon maaf saya stitch videonya karena menurut saya kurang paham dengan maksud Bapak. Bapak menggalang dana untuk kelancaran Bapak melaksanakan capres, dan Bapak bilang untuk kelancaran demokrasi. Tapi Bapak tidak menjelaskan secara detail hasil dari penggalangan dana yang Bapak lakukan itu untuk apa. Bapak tidak menjelaskan secara detail rinciannya untuk apa-apa. Bapak hanya bilang itu Bapak akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi baru kali ini loh Pak, mohon maaf ya, baru kali ini saya tahu capres menggalang dana minta uang sama rakyat. Saya masih nggak habis pikir uangnya itu untuk apa gitu loh Pak. Kok Bapak sampai minta rakyat? Pak, rakyat Indonesia tuh masih banyak yang susah. Seharusnya Bapak tuh datang untuk membantu kita rakyat yang kekurangan, bukan malah menggalang dana Pak. Saya nih Pak ya, saya ini orang terlahir dari orang biasa, sederhana, dari keluarga di desa Pak. Saya ingin merubah nasib saya karena saya nggak punya duit. Saya rela-relain ke luar negeri untuk kerja Pak. Kenapa kerja? Ke luar negeri untuk cari uang Pak. Aku cari duit sendiri. Kalau memang dari dulu kesusahan kita bisa menggalang dana, aku pasti menggalang dana dari dulu Pak. Dibuka penggalangan dana demi kelancaran hidup saya. Itu bagus nggak Pak? Bagus ya kayaknya. Tapi mohon maaf saya nggak ngelakuin itu. Saya cari duit sendiri Pak. Beneran deh. Kemarin ada isu yang beredar soal partai yang mengusung Bapak itu mengadakan juga penggalangan dana demi kelancaran Bapak melaksanakan capres kepada, kalau nggak salah, kepada PNS atau apa ya kemarin, dengan mengancam kalau tidak berpartisipasi mereka akan dicabut jabatannya.
bener nggak sih Pak? Tapi saya makin yakin karena hari ini aku lihat video Bapak sendiri yang minta pada rakyat, menggalang dana, minta sama rakyat. PNS. Oh, Orang nggak atau di gini, kekuasaan Pak, loh, Mbak. aku kayaknya punya ide Gimana? cemerlang deh. Sangat-sangat cemerlang ide aku, Pak. Semoga saja ngebantu Bapak ya. Atau gini aja deh, Pak. Kan rakyat itu banyak yang lagi susah juga. Pasti mereka akan mikir-mikir kalau mau ngebantu Bapak sebagai capres. Mending Bapak datang aja deh ke rumahnya Bapak Prabowo Subianto. Tahu kan Bapak Prabowo? Dia tuh baik hati banget, Pak. Baik hati, rendah hati. Oh, Bapak Walaupun Prabowo dia yang 2019 minta dijelekin, donasi difitnah, itu juga. dijatuhin, dia nggak pernah ngebales, Pak, karena hatinya baik. Dia tuh juga sabar, dia juga dermawan, dia tuh selalu memberi dengan ikhlas. Yakin deh, Pak. Kayaknya kalau Bapak Ganjar Pranowo datang ke rumah Bapak Prabowo Subianto, pasti dikasih deh, Pak. Yakin deh. Coba aja deh, Pak. Coba dulu ya. Semangat dulu, Pak. Semangat menggalang dananya. Atau coba dulu ke rumah Bapak Prabowo. Pasti dikasih deh. Semangat ya, Pak ya. Gotong royong rakyat. Dana yang terhimpun dari proses gotong Kiriman salah satu follower aku di DM mereka Follower. video ini Pak Ganjar bilang mari gotong royong wujudkan Indonesia unggul #gotong royong rakyat. Tapi di video ini dalam artian kayak sumbangan ke salah satu website yang mereka buat gitu. Pak Ganjar bilang juga sini adalah penggalangan dana massal. Penggalangan dana massal untuk apa, Pak? Untuk salahkan Bapak sebagai calon presiden paslon 03. Di dana ini dipakai untuk Bapak kampanye seperti itu ya? Atau gimana? Dan Bapak bilang juga kalian bisa donasi di gotongroyongrakyat.id. Bapak tahu nggak sih sebenarnya rakyat Indonesia tuh banyak yang kurang mampu juga, kurang perekonomian mereka juga nggak banyak gitu. Jadi donasi ini menurut aku kayak pro kontra gitu. Ini ada salah satu komentar di salah video itu ya. Komennya seperti ini. 37 tahun aku baru kali ini ada donasi buat capres. Bapak maju dari partai apa independen sih, Pak? Jadi pro kontra Bapak minta sumbangan di video itu. Kurang jauh mainnya. Pencapresan Bapak kembalikan ke rakyat. Kan jadi bingung rakyatnya. Terus ada yang komen lagi, umurku 39 tahun, selama aku lahir baru kali ini ada calon presiden ngajak patungan. Kurang jauh mainnya. Bingung kan? Kok Gini lah. calon presiden minta uang ke rakyat, donasi gitu? Aku bingung. Maksud Bapak bikin video ini minta donasi ke rakyat, uangnya ke apa? Indonesia unggul. Bapak belum jadi presiden. Jadi jangan dibebani ke rakyat kalau Bapak mau jadi calon presiden. Pasti jadi pro kontra juga sih menurut aku untuk Bukan paslon pro 03. kontra. Mari komen nanti kita diskusi ya. Oke? Donasi sekarang, kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Ini bukan tentang saya. Waduh, open donasi apa lagi nih? Patungan buat kampanye, seikhlasnya, seadanya, semampunya. Kalau nggak mau, gimana? Hah? Kan dana kampanye bukannya udah miliar-miliar rupiah. Masa masih kurang sih, Pak? Berarti ini maksudnya kampanye pakai dana rakyat dong. Kalau menurut kalian gimana netizen? Apakah bersedia menyumbangkan dana kalian sekecil apapun 100 rupiah semisal untuk donasi ini? Dalam perjalanan Pilpres kami dalam bentuk platform penggalangan dana massal. Masa iya mau nyalonin presiden open donasi? Kan Bapak orang kaya. Donasi itu dibutuhkan untuk orang-orang yang sedang kesusahan, bencana alam. Nah ini donasi buat jadi presiden. Kemana harta kekayaan Bapak? Kalau nggak cukup, ya pinjol aja. Pinjol. Kalau nggak mau, ya nggak usah nyalonin. Jangan maksain. Kan di era reformasi. Donasi sekarang digotong royong rakyat. Nyoman melu donasi tapi udah dengan besar ya Pak. Aduh. Ngurus itu bukan yang anak Udah ya. Gini teman-teman. Ya biasalah masyarakat ya. Masyarakat berpendapat boleh-boleh saja. Banyak pikiran, banyak yang keluar dari pemikiran mereka, otak mereka. Dan bermacam-macam tergantung kualitas SDM dan segala macam. Dan kita harus memaklumi itu semua. Jadi yang saya jadi masalah adalah
penggalangan dana adalah sebuah strategi untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat. Ketika mereka berdurasi, mereka menaruh harapan besar kepada capres tersebut dan setidaknya secara langsung mempunyai hak untuk menuntut jika suatu saat nanti ketika menjadi capres itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Begitu, adalah sebuah strategi bagaimana melihat respon dari pendukung masyarakat begitu. Yaitu ada sebuah strategi. Banyak orang yang membuli Pak Ganjar tentang donasi, open donasi. Terutama dari paslon, ya kita lihat ya, tadi banyak menyebut itu paslon 0202. Ada yang mengatakan juga bahwa baru kali ini ada capres open donasi. Main kalian kurang jauh. Ya, pergi kalian kurang jauh. Kalian bisa lihat tadi capres Pilpres 2019 itu Pak Prabowo minta donasi loh. Apalagi 5.000, 10.000, 20.000 ya kan? Apa? Itu jejak digital masih ada teman-teman. Jadi kalian jangan bilang mintalah ke Pak Prabowo uangnya banyak. Ya ngemis. Capresnya miskin. Ya kalau nggak mau sumbang nggak masalah ya. Sekedar kritikan itu juga nggak masalah. Tetapi ketika kalian menyebut salah satu paslon, wow paslon saya loh, jagoan gua loh, udah kaya, jagoan gua loh, ya kan, nggak perlu donasi, nggak perlu ngemis. Kalian lihat rekam jejaknya juga tuh, ya kan, bagaimana rekam jejak ke belakang. Orang dia juga pernah minta donasi. Jadi gini teman-teman ya, banyak informasi yang tidak hadir, tidak datang secara utuh kepada masyarakat tentang bansos yang katanya menolak bansos. Datanya mana gitu loh. Data tentang Pak Ganjar itu mana? Kalau Pak Ganjar menolak bansos, mana? Kemudian katanya tadi ada yang bilang itu pengancaman PNS loh. Pak Ganjar dan partai itu tidak masuk ke dalam kekuasaan, lingkup kekuasaan hari ini. Karena Pak Jokowi kalian tahu sudah beralih ke paslon 02. Bagaimana mau intervensi PNS itu seperti apa? Jadi teman-teman, kita harus melek informasi, kita harus mencari informasi, data-data itu harus kita tahu sebelum mengeluarkan, mengucapkannya, melemparkannya ke media sosial atau ke umum. Supaya kalian nggak diketawain begitu kan. Data-data harus sudah ada sebelum dilempar ke media sosial. Jadi kita step by step menjadi orang cerdas lah, menjadi orang pinter lah, tingkatkan SDM-nya. Jangan ada sedikit ini di komen gak jelas. Tapi nggak masalah, itulah proses dari perjalanan SDM kita begitu kan. Saya katakan. Jadi ketika melihat suatu postingan dilihat dulu, dicerna, raba-raba, kemudian baru mengeluarkan statement. Baik teman-teman, gak ada yang salah dengan open donasi. Ya, kalau kalian mengatakan Pak Ganjar open donasi karena capres sudah kaya, capres ngemis, capres itu adalah bagian dari sebuah strategi. Dan juga keduanya, kalau kalian mengunggulkan jagoan kalian yang tidak open donasi, lihat dulu rekam jejaknya ke belakang. Karena 2019 paslon 02 itu Pak Capres jadi juga open donasi, padahal orang kaya juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.